Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ferdian Nur Setiadi. Di sini akan melakukan praktek terkait khutbah Jumat, di mana pertama-tama khatib naik ke atas mimbar, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk sambil menunggu adzan selesai. Setelah itu bangkit kembali, berdiri dan mengucapkan doa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya serta nikmat-Nya yang tercurah kepada kita. Teriring salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu dan di setiap tempat. Semoga kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menggariskan bahwa kemuliaan seseorang di hadapannya itu tidak dilihat seberapa kekayaannya, seberapa bagus raut wajahnya, dan seberapa tinggi atau seberapa tinggi apa yang dia miliki atau pangkatnya, tetapi seberapa tinggi derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alaikum khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat di atas jelas dipahami bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, apa bangsanya, serta apa sukunya ia yang berasal. Karena semua itu semata-mata atas pemberian Allah, bukan didapat melalui usaha yang dilakukan oleh manusia. Kemuliaan manusia di hadapan Allah itu dilihat dari kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat dicapai oleh usaha manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa secara bahasa berarti terpelihara diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berhati-hati menjaga setiap tutur kata maupun tingkah laku perbuatannya yang dilarang oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Pada saat yang sama, setiap perbuatan yang dilakukan menjadi Allah ridhoi. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mampu untuk bertutur kata yang baik dan melakukan tingkah laku yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Maka orang yang seperti itu akan Allah ridhoi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ada beberapa indikator yang mengukur derajat ketakwaan kita masing-masing. Sebagaimana firman Allah, "Wasari'u ilal maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al Imran ayat 133. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang terjemahannya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al Imran ayat 134. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut ayat di atas, setidaknya ada empat indikator orang yang bertakwa, yaitu yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia suka menafkahkan hartanya, baik ketika sedang berlimpah maupun dalam situasi yang sulit. Tidak menunggu kaya agar dapat berinfak, dan dalam situasi serba terbatas bahkan kekurangan sekalipun berusaha untuk menyisihkan sebahagian rezeki yang dimiliki untuk dinafkahkan di jalan Allah. Jadi yang pertama ini adalah ciri-cirinya orang yang bertakwa, adalah orang yang mampu memberi walaupun dalam keadaan sempit maupun lapang. Kemudian indikator yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, terutama ketika dalam keadaan marah. Marah adalah salah satu sifat dasar manusia, terutama karena suatu sebab yang mendorong untuk marah. Tetapi orang yang bertakwa mampu menahan diri untuk tidak marah, meskipun ia memiliki sebab untuk marah. Jadi indikator yang kedua ini, bahwasanya orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan diri dari perbuatan marah. Dalam artian di sini orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain itu memang sulit, tapi lebih sulit lagi memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Apalagi kalau orang lain itu merasa tidak bersalah kepada kita, padahal dia salah tetapi tidak meminta maaf, itu lebih sulit. Tetapi bagi orang yang bertakwa ini adalah hal yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat ihsan, yaitu melakukan kebaikan melebihi apa yang seharusnya dia diberikan. Orang yang berbuat ihsan itu cakupannya luas, yaitu orang yang berbuat baik kepada orang lain, baik kepada tetangga ataupun orang sekitar. Itu adalah definisi dari ihsan. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa dalam kehidupannya selalu berbuat baik kepada orang lain. Itu dalam artian ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu beratnya menjadi orang yang bertakwa. Allah menjanjikan keutamaan yang sangat besar. Salah satunya dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Wa yarzuquha min haitsu la yahtasib. Yang artinya, dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Quran Surah Al-Talaq ayat 3. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa bagi orang yang bertakwa, yaitu memberikan jalan keluar dari segala macam persoalan kehidupan. Setiap manusia dalam kehidupan pasti dihadapkan oleh permasalahan. Bagi orang yang bertakwa, Allah akan memudahkan untuk mengatasi jalan keluar atas permasalahan-permasalahan tersebut, termasuk juga di dalamnya misalkan permasalahan ekonomi, maka Allah akan membantu jika orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Dan juga Allah akan memberikan ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
itulah balasan bagi orang yang bertakwa di dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain di kehidupan dunia, Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di kehidupan akhirat sebagaimana firman-Nya. Innal muttaqiina fi jannatin wan nahar fi maq'adi sidqi 'inda maliki muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan-Nya. Quran surah Al-Qamar ayat 54-55. Demikian keutamaan yang diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawla hadza fastaghfirullaha 'azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian khutbah, kemudian duduk. Setelah itu berdiri lagi khutbah kedua dengan membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga kita semua mampu menjadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa, mengamalkan perilaku orang-orang yang bertakwa, dan kelak dipanggil hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimus shalah. Demikian tata cara khutbah Jumat. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.